Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 8 Desember 2022. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita hari ini, mari kita bersekutu. Dan di dalam persekutuan kita pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Sebelum kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, bahkan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ayat 9 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin firman Tuhan. Tema kita, kesempatan untuk berbalik. Saudara-saudara, rasanya semua orang bisa sependapat bahwa menunggu adalah urusan yang menjemukan, membosankan, hingga kerap menimbulkan kejengkelan dalam hati. Hal ini pun tampak dalam surat Rasul Petrus yang kedua ini. Petrus menyinggung pihak yang tak sabaran hingga akhirnya malah mereka mengejek janji kedatangan kembali Kristus. Nah, saudara-saudara, Petrus terbilang cukup realistis dengan munculnya orang-orang seperti itu. Lalu bagaimana? Sikap Petrus sangat jelas bahwa Allah tak pernah lalai apalagi ingkar terhadap janjinya. Ia menjelaskan bahwa perkaranya bukan soal kapan Yesus datang, sebab tidak ada yang benar-benar mengetahuinya. Bahkan Petrus menggambarkan kedatangannya seperti pencuri yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan datang mencuri. Yang jelas bahwa ia pasti akan datang kembali. Oleh karena itu tak perlu mengurusi waktunya, apalagi mau berandai-andai yang seakan-akan menentukan waktu saat kapan Yesus akan datang. Bagi Petrus tidak perlu pusing soal waktunya. Yang terpenting bahwa Allah tidak menginginkan ada orang yang binasa. Karena itu ia memanggil kita untuk berbalik dan bertobat. Nah, saudara-saudara, karena itu kita dapat memahami tentang kesabaran Allah yang dimaksud Petrus pada ayat 9a. Sebagai kesempatan yang diberikan bagi kita untuk berbalik kepadanya. Inilah makna menjalani masa-masa Advent di mana kita diingatkan bahwa sebelum waktu yang tak terkira itu datang, kita perlu waspada jangan sampai kita lalai karena sibuk dengan urusan kepentingan hidup. Kesiapan menantikan Yesus datang kembali ialah mengisi hidup kita dengan segala yang baik yang diperkenankannya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan waktu yang Engkau karuniakan kepada kami untuk bersekutu di mana kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami mampu memperlakukan, menerjemahkan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, rencana dan tanggung jawab kami hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami mampu mengangkatnya dan menyelesaikannya. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.